Podcast ini dibuat untuk membahas ilmu teologi di dalam agama Islam. Di kesempatan terbang pertama ini, kita akan perkenalan sedikit. Terus move on ke pembahasan salah satu aliran di dalam Islam. Selamat datang di podcast perdana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung ke video ini. Perkenalkan, nama saya Alif Hidayat Syahputra. Sebenarnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS. Memenuhi UTS mata kuliah ilmu kalam. Oke. Kita akan membahas dengan bincang-bincang santai aja, karena ini udah tengah malam, udah waktunya tidur, jadi bahasnya santai aja. Oke, semoga kalian maksud ya, atau semoga kalian dapat ilmu lah, walaupun hanya sekedar sharing-sharing biasa aja, nggak kayak ngasih materi gitu, nggak. Oke, karena ini adalah UTS ilmu kalam, tentunya saya akan membahas ilmu kalam. Pasti kalian asing kan mendengar ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Oke, saya langsung saja ya ke pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam yang saya pahami selama saya belajar, itu ilmu kalam adalah salah satu cabang, bukan cabang sih, salah satu ilmu yang mempelajari tentang teologi Islam, mempelajari tentang doktrin-doktrin suatu aliran, mempelajari tentang sejarah dari suatu aliran di dalam agama Islam. Karena agama Islam di akhir zaman seperti sekarang ini kan tidak satu ya, tidak seperti Islam yang pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung masuk saja ke sejarah bagaimana terpecahnya Islam menjadi beberapa golongan. Oke, awal terjadi perpecahan dari agama Islam ini muncul pada saat Khalifah keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib pasca meninggalnya Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Pada saat Khalifah Ali menjabat, ini banyak sekali protes dari golongan yang menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan itu segera dieksekusi. Yang menuntut ini salah satunya adalah Muawiyah dan Aisyah. Oke, perseteruan ini atau tuntut menuntut ini, bukan tuntut menuntut sih, Muawiyah dan Aisyah dan golongannya menuntut agar segera dilakukan eksekusi terhadap pembunuh Utsman. Ini menimbulkan semacam saling berbeda pendapat, saling mempertahankan pendapat masing-masing, atau saling berijtihad gitu antara Ali dan Muawiyah. Dan akhirnya kedua golongan ini perang, dan tentunya ada sekelompok orang yang mendukung Ali dan ada sekelompok orang yang mendukung Muawiyah, atau kelompok
orang yang mendukung Ali ini disebut dengan Syiah. Sedangkan saya lupa yang mendukung Muawiyah itu disebut apa ya? Oke. Ada dua golongan yang mendukung Ali, yaitu pertama golongan Syiah, yaitu yang tetap mendukung Ali, dan satunya adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini pada awalnya itu mendukung Ali, tetapi gara-gara ada salah satu kejadian pas perang antara Muawiyah dan Ali ini, golongan Muawiyah ini, maksudnya bukan golongan Muawiyah ya, tapi kelompok Muawiyah ini itu sudah mengalami bukan sudah mengalami ya, tapi hampir mengalami kekalahan. Tetapi beliau ini tahkim, kelompok Muawiyah ini tahkim, yaitu menjulurkan Al-Quran di atas tombak. Itu tandanya itu apa ya, damai gitu, ngajak damai gitu. Ali ini menyetujui apa ya, tahkim ini, permintaan tahkim dari kelompok Muawiyah. Dan golongan Ali pada saat itu terpecah lagi, yaitu menjadi Syiah yang setia dengan keputusan Ali, dan Khawarij yang menentang Ali sekaligus menentang Muawiyah. Pada saat itu juga ada golongan yang netral, yang tidak mendukung Ali dan juga tidak mendukung Muawiyah. Golongan itu dinamakan golongan Murji'ah. Golongan itu dinamakan golongan Mu'tazilah. Maksud saya Mu'tazilah, bukan Murji'ah. Tetapi pada kali ini saya tidak akan membahas ketiga golongan itu, karena saya akan membahas golongan yang menentang tiga golongan itu, yaitu golongan Asy'ariyah, golongan kita, bukan kita ya, kita belum tentu ya, golongan saya maksudnya apa ya, oke gitulah, golongan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, Asy'ariyah. Oke, kita langsung masuk ke sejarahnya aja. Sejarah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini pada awalnya itu dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah mantan dari pengikut golongan Mu'tazilah atau mantan Mu'tazilah. Mantan, bukan sekedar mantan Mu'tazilah, tapi mantan Imam Mu'tazilah. Sangat wow gitu kan. Kok bisa sih Imam Mu'tazilah itu melahirkan golongan Asy'ari atau melahirkan aliran Asy'ariyah, maksud saya melahirkan aliran Asy'ariyah. Oke, kita langsung masuk ke sejarah Asy'ariyah. Sejarah Abu Hasan al-Asy'ari terlebih dahulu. Abu Hasan al-Asy'ari ini dilahirkan di zaman yang pada saat itu banyak sekali, atau pada saat itu mayoritas adalah aliran Mu'tazilah. Beliau itu berguru kepada gurunya, yaitu Abu Jubaid. Abu Jubaid kalau nggak salah itu beliau ini berguru kepada Abu Jubaid. Abu Jubaid ini itu juga termasuk ayah tiri dari Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari itu selama bertahun-tahun itu mempelajari agama Islam kepada Abu Jubaid. Abu Jubaid ini adalah seorang Mu'tazilah, dan
tentu saja Abu Hasan al-Asy'ari ini dalam perjalanannya itu berakidah Mu'tazilah. Pada saat Abu Hasan al-Asy'ari ini berumur 40 tahun, beliau ini memutuskan untuk keluar dari aliran Mu'tazilah ini dan memangkas aliran Mu'tazilah ini menjadi aliran yang real Islam gitu, yang dinamakan sebagai Asy'ariyah. Tapi kan penasaran kan, bagaimana caranya seorang imam besar Mu'tazilah itu menentang alirannya sendiri itu. Pertama, ada perdebatan antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan gurunya. Dan gurunya ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi beliau itu semakin yakin bahwa Mu'tazilah ini bukan aliran yang tepat atau bukan aliran yang benar gitu. Yang kedua itu Abu Hasan al-Asy'ari ini bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali pada bulan Ramadan. Tepatnya pada 10 Ramadan, 20 Ramadan, 30 Ramadan. Isi mimpinya itu Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan Abu Hasan al-Asy'ari ini untuk keluar dari Mu'tazilah. Itulah yang membuat Abu Hasan al-Asy'ari semakin yakin bahwa dia akan meninggalkan aliran Mu'tazilah. Sampai mana tadi? Keluar dari aliran Mu'tazilah dan memangkas aliran tersebut menjadi aliran yang lebih orisinil gitu. Karena aliran Mu'tazilah ini dalam hal menentukan hukum-hukum Islam itu mereka itu lebih banyak menggunakan akal gitu, lebih banyak menggunakan dalil akli daripada dalil nakli, sehingga ini dipangkas, dibetulkan kembali oleh Abu Hasan al-Asy'ari menjadi akidah yang benar, menjadi akidah yang dalam menentukan permasalahan atau hukum-hukum Islam itu menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Itu sejarah dari aliran Asy'ari. Ada satu kisah unik bertepatan pada keluarnya Abu Hasan al-Asy'ari dari akidah Mu'tazilah. Ini menurut saya keren sih beliau itu. Di saat beliau mengumumkan keluarnya beliau dari aliran Mu'tazilah, itu kan beliau naik di salah satu mimbar gitu, salah satu mimbar gitu, karena beliau adalah imam besar tentunya di Mu'tazilah, jadi beliau terpandang, banyak orang-orang yang mendengarkan ceramah beliau. Di saat beliau naik ke mimbar gitu, beliau, ini bahasa saya sendiri ya, beliau mengatakan, saya melepas jubah ini seperti saya melepas akidah Mu'tazilah. Itu keren sih. Itu sedikit sejarah tentang Asy'ariyah ya, tentang terbentuknya atau lahirnya aliran Asy'ariyah dan kenapa aliran Asy'ariyah itu bernama Asy'ariyah yaitu karena pencetusnya atau pemangkas aliran-aliran yang sesat itu adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Selanjutnya saya akan membahas pokok-pokok atau doktrin ajaran Asy'ariyah ini. Yang pertama itu, Asy'ariyah itu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Seperti kayak dalil, seperti kayak apa ya, kayak ayat-ayat yang mengatakan bahwa tangan Allah gitu. Asy'ariyah itu tidak menyikapi bahwa tangan Allah itu ya tangan, bukan, tapi seperti ya kekuasaan atau apa gitu. Yang kedua itu ada aliran Asy'ariyah ini menganggap bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu wahyu, bukan makhluk. Ketika makhluk itu kan bisa salah, tapi ketika wahyu itu mutlak benar, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doktrin dari Asy'ariyah ini adalah bahwa Asy'ariyah ini tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, tidak menganggap di atas langit, tidak menganggap di atas arsy, itu tidak. Yang selanjutnya atau yang keempat itu aliran Asy'ariyah ini menganggap pelaku dosa besar itu sebagai orang fasik, bukan orang kafir. Orang fasik yaitu orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya di akhirat itu terserah, atau itu hak terserah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang selanjutnya yang identik dengan Asy'ariyah itu ada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20, yang wujud, qidam, baqah. Itu termasuk ciri-ciri atau termasuk doktrin-doktrin dari aliran Asy'ariyah. Mungkin cukup ya penjelasan singkat dari saya mengenai aliran Asy'ariyah ini dan sedikit sejarah tentang ilmu kalam.